suaranya aden sikin panas sikin kenceng. Iya ling batur tiang kenok tiang. Memang amun ustadmu dene ulah sampai mohon maaf niki gin sampai tinduk barang seninane entah nelengkak doang sebinitna betian ning nah. Nu si jelap ngejari yang menita niki nggih. Mun ustad tuan guru niki seninakna tinduk lengkakna ulik-ulik ngidam. Ngidam kamu au nggih. Panjang betul jalan ke akhirat, tanpa bekal nasibmu melarat. Tak guna harta, tak pula pangkat, tanpa iman dan takwa melekat. Arah dengan buta penentengna lagu atinan dikna buta luar biasa pacu taatna. Buta ndik nyeriuk memang keindahan, dia ndak lihat cahaya matahari rembulan setiap bulan purnama, tetapi mata hatinya tidak buta. Berbeda dengan orang yang matanya melihat tetapi mata hatinya buta. Melihat memang matanya tetapi hatinya buta, maka dia hanya bisa melihat keindahan tetapi dia tidak punya perasaan. Si buta mata kepalanya memang dia tidak bisa melihat keindahan tetapi dia punya perasaan. Yang kerdik buta sehat kuat tetapi tidak bisa merasakan penderitaan saudaranya. Bisa melihat cemerlang tetapi dia tak tergerak hatinya melihat orang berbondong-bondong datang ke pengajian, orang berbondong-bondong datang ke masjid. Tidak ada. Karena apa? Penenteng doang nyeriuk tapi hati buta. Maka Allah bilang fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang namanya buta bukan buta mata kepala tetapi buta mata hati yang ada di dada. Ngantok Nabi bahasa deriki ngantok ngandut oh ngandut ngenten pelunggu ngandut ibu bapak semangat nggih. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya akhir-akhir Ramadan ini malaikat Israel kenjangkana patroli. Tahu lagi Israel? Ibu, yuk nomor doang ibu. Si debengak ngombe. Israel, tahu lagi Israel? Malaikat pencabut nyawa. Israel makin iki kenjangkan patroli mete dengan si ngantok kawas sampunang perlu ngantok ngaji nggih daun jomet lunggu si Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tarfa'us shadiqina ilal muqarrabina darajat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saya hormati para guru, para ustaz, para sesepuh dan
cara dengan tawakal bil khusus yang jadi protokol niki. Tunasang kesenian pelunggu Haji Hilman Zakirin. Bapak Haji Hilman Zakirin, luar biasa beliau niki protokol nggih. Saya nggak ya tokol. Amna nganjang perlu nganjang. Nggak pratindo. Sesuai sekali beliau jadi protokol, namanya Hilman Zakirin. Orang-orang yang berhati lembut dan selalu mengingatkan kita untuk ingat kepada Allah. Begitupun yang hormati para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, pengurus masjid Kamalul Yakin, dan pengurus-pengurus masjid lainnya mungkin ada yang hadir, pengurus musola, majelis-majelis taklim, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian nuzul yang kalau tiang lihat dari wajah-wajah pelunggu niki pelunggu orang-orang yang sukses puasanya. Masih lancar puasa ibu? Arak sida? Arak doa nggih. Amun ibu-ibu arak doa. Arak siwak jerak halangan niki. Masih halangan ibu-ibu? Arak siwak jerak nggih. Biasa si toak-toak niki nggih. Ya. Bapak masih lancar puasanya? Lancar nggih? Alhamdulillah. InsyaAllah selaputan niki kita ijanin berkah rahmah oleh disida Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah karunia-Nya tipak kita. Sampai lek malam 20 pituk niki, sampai lek malam pituk likur niki, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan keafiatan teniki benar-benar bauta manfaatan untuk ngumbe, untuk kita seluik-luikna gawe kebagusan. Apalagi niki bulan Ramadan. Karena waktu niki jelap bapak-bapak ibu-ibu. Memang li awal-awal bagi orang yang tidak merindukan Ramadan niki begitu tama jelu penembe wah yang ngiteng. Karen 20 siwak jelu telebaran nggih. Beruk na jelu penembe. Bayangana karen 20 siwak jelu gin ku puasa. Tapi begitu sudah masuk di dalamnya 2 jelu, 3 jelu, marak idap berari. Makin tidak terasa italik malam 20 pitu. Bagi dengan si maksimal angkuna beribadah di Ramadan niki, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, ada kebahagiaan sekaligus ada kesedihan. Apa isinya ia bahagia niki? Bahagia bangga dia karena kurang lebih 26 jelunu bagus sina manfaatan jelu-jeluna. Sekaligus ada kesedihan. Tapi sedihannya ya Allah jerak malik nerami masjid dengan sembahyang tarawih. Nabi sedihannya ya Allah telah nikmatku gin baca Quran bareng batur-batur berterus. Nabi sedihannya ya Allah nikmatnya berpuasa bilang jelu. Niki ada kesedihan. Berbeda barang dengan si marak limpiang le awal sindik ngerinduang Ramadan niki. Si karing telu jelu niki wah dina sabar nutuangna. Persis marak dengan nunggu berbuka. Amun dengan nunggu berbuka niki jangan terbit fajar sidik. Begitu masuk sholat subuh sampai jam 6 niki masih sehat ya. Begitu arak dengan ngucap-ngucapan selamat-selamat berbuka li radio maka si suwe hidapna. Hampir 12 jam
kuat idapna. Tapi begitu nunggu karena 30 menit 15 menit niki suwe idap dengan sing ngeraos ngucap-ngucapan niki. Begitulah kita bapak-bapak. Selawat serta salam dilupa kehadiran tipe junjungan te bagi dana besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik sallallahu ala Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, Nabi Muhammad. Luar biasa pelunggu, selain wajah-wajahnya cerah karena puasanya diterima, pelunggu juga ini wajah-wajah bercahaya karena pecinta selawat ya. Begitu tiang selawat langsung disambut, semuanya apal ternyata nggih. Beliau niki bapak-bapak, ibu-ibu tiang kekasih Allah, makhluk yang paling disayang Allah. Beliau ini dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta tidak diciptakan kecuali untuk beliau. Tetapi timak ngenu ampun ya tekangan si sang pencipta yang maha segala-galanya. Surga sudah keruan, alam semesta dikasih beliau, tetapi tama 10 malam terakhir Ramadan, beliau hamba yang paling bagus caranya memanfaatkan 10 malam terakhir ini. Ya, pada berbahasa teguang sabuk pelinggih, kencangkan ikat pinggang kalian. Kenapa ikat pinggang kalian perlu dikencangkan? Amun istilah sida niki ibu-ibu, kencengan lempot deh, kencengan sabuk niki agar ngombe, agar ndek gampang sakit keng. Kencengan sabuk deh, mungkin bapak-bapak niki arak segera ngadu sabuk ijo niki. Arak sabak hijau biasa haji dengan Betawi ngaduna niki. Kencengan sabak hijau niki, kencengan kembokan kereng niki. Agar ngombe, agar dek jelap lapar sakit tian niki. Saya nggak ngombe, saya nggak 10 malam terakhir niki tahu perburuan. Saya nggak 10 malam terakhir niki tahu penentuan. Saya 10 malam terakhir niki tahu maksimal ngerjakan kebagusan. Dendek marak sepeda motor Suzuki, Yamaha, ling dengan ke niki. Suzuki, Yamaha pokok 2 tak noleh awal kenceng. Begitu panas mesinnya lemes. Beda bareng Honda 4 tak. Darak suaranya aden, sikin panas, sikin kenceng. Kita juga harus seperti itu bapak-bapak ibu-ibu. Dedek niki lek 10 nih tok dah lemes. Nggih. Karena tok penentuan niki. Saya nggak ngombe, Nabi doa luar biasa, kencengan ikat pinggangnya biar apa ndak sakit pinggang.
karena gin beratus-ratus rakaat sembahyang. Kencengkan ikat pinggang biar dia cepat lapar, karena berpuluh-puluh lembar baca Quran. Karena mau lama iktikaf tafakur, munajat di masjid, semuanya dikencangkan. Tetapi fenomena si terjadi makin iki malah sebaliknya, Bapak nggih. Tunasang Pak, sebaliknya nggih. Sebaliknya Bu nggih. Justru amun wahtama 10 malam terakhir niki, ya tauna bapak-bapak niki mulai ngencengan dompetnya. Gede jelap sebugul nggih. Wah mulailah be tangkol lembaran be sekene. Kadang-kadang selesai berbuka wah berangkat. Yang tadi lewat nih sopok desa, ya Allah, padahal desa bukan pusat kota, lu si duit dagang gitu. Karena ada satu malam di 10 malam terakhir ini yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kalau kita pakai pendapatnya Imam Ghazali yang mengatakan Lailatul Qadar itu bisa dilihat dari awal Ramadan, maka Lailatul Qadar niki sampun liwat bapak-bapak ibu-ibu. Karena kata beliau Lailatul Qadar itu terjadi dilihat dari awal Ramadan. Jika awal Ramadannya malam hari Kamis atau malam Kamis satu Ramadannya, maka kemungkinan Lailatul Qadar akan turun malam 23. Tapi kalau kita pakai pendapat imam yang lain, bapak ibu ya, malam 21 selain. Tapi kalau kita pakai pendapat imam yang lain, kalau malam Jumat 10 malam terakhir Ramadan itu bertepatan dengan malam ganjil, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar turun malam Jumat yang bertepatan dengan malam ganjil. Berarti ini malam 23 kemarin malam Jumat nih. Ya. Tetapi mau malam 1 Ramadan, malam 21, malam 23, 25, 27, 29, yang penting sisa 10 malam nih bapak-bapak ibu-ibu, dendek sampai alfa tarawih, dendek sampai alfa sholat berjamaah di masjid. Misal kelewat berjamaahnya di masjid, jamaah sama keluarga di rumah. Kelewat terawihnya gara-gara pergi beli tanggung lebaran, pulangnya terawih atau juluan terawih nun ngebang bejulu terawih. Supaya kita apa? Ada satu malam itu kita ibadah dan malam itu Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan pahala khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Angka 1000 niki untuk menunjukkan bilangan tertinggi dalam bahasa Arab. Jadi yang 1000 niki wah paling tinggi ya niki. Tapi tidak sama, tidak pantong, tidak pada barang 1000 bulan lebih baik. 1000 bulan ini kiap terjadi yang tahun kurang lebih baru puluh tahun. Tunas bapak-bapak ibu-ibu arak si berbur baru puluh tahun beriki. Arak baru puluh tahun. Oh bajang-bajang tinggi. Arab itu 10. Oh Arab itu 10 nggih. Oh nggih. Menunggu baru puluh tahun, baru puluh tahun. Orang lebih nggih. Nih bayangkan, makin niki kita umur kita 40 misal. Nggih. Karena tiap
Tadi begitu tiang nyampe salam-salaman, adat yang dengar bapak-bapak bilang, masih bajang. Nah ini bilang, ya tadi ada bilang itu panggil, ada yang bilang itu tadi, masih bajang. Ruan tiang doang bajang bapak. Nih, umur tiang petang dasa dua pak. Pasti beruk paranda umur tiang pitu olas. Umur tiang niki petang dasa 2 tahun, anak tiang 5 anak tiang, paling belik kelas seke SMA, paling kodek berukna umur 3 bulan. Saya nggak iya ling batur tiang anak tiang. Memang amun ustad nu dene ulak sampai mohon maaf niki gin sampai tinduk barang seninana entah nelengkak doang sebinikna betian ling nah. Nu si jelap ngejari yang menita niki nge. Mun ustaz tuan guru niki seninana tinduk lengkakna ule-ule ngidam. Ngidam kamu au ling nge. Niki. Jadi lagu alhamdulillah berupa bapak-bapak begitu tiang bersalam padahal bega petangna lek luar niki nge. Seru ruantan lek luar lagu ni atu lu masih bajang. Alhamdulillah. Nge. Ya Rabbi bil Mustafa sama-sama ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Bila uban telah bertabur, kulit wajah mulai kendur, pandangan mata pun kabur. Duhai sahabat, ingatlah kubur. Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Bila tubuhmu telah terbujur, kain kapan dipotong diukur, lahat gelap pengganti kasur, sanak keluarga beranjak mundur. Ya Allah, semangat. Tinggal dirimu sebatang kara, mungkar nakir langsung bertanya, tergagap engkau menjawab tak kuasa, karena di dunia tak kenal agama. Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana waghfir lana panjang betul jalan ke akhirat, tanpa bekal nasibmu melarat. Tak guna harta, tak pula pangkat, tanpa iman dan takwa melekat. Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana waghfir lana. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu kasih kita peringatan lek fisik dah. Untuk mengingatkan apa? Untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah. Allah kasih rambut kita putih-putih biar kita ingat, oh saya udah tua.
Nih dulu masih muda, Masya Allah, wajahnya kenceng. Kalau udah tua mulai kendur. Lalu arak dengan niki agar tidak kendur wajahnya, keduanya skincare, ya, pakai make up, perawatan wajah bagus. Tetapi yang namanya tua nggak bisa disembunyikan, bapak-bapak, ibu-ibu. Toak dia pun disebut gitu. Penampilan boleh tetap muda, tetapi umur dan kekuatan tidak bisa dimanipulasi. Arak dengan niki, wah, Masya Allah, tetap kenceng wajahnya niki, tetapi tenaganya tidak bisa dibuat-buat, tetap kita lemah. Nah, kita diingatkan kalau udah seperti itu, ingatlah kubur. Karena nanti kita dikubur apa? Tinggal diri kita sebatang kara. Kalau tidak pingin tinggal sebatang kara di kubur, cari banyak temen aku dikubur. Kalau tidak mau, cari banyak temen. Sebelum tinggalkan dunia ini, transfer ajudan-ajudan yang nunggu kita di alam kubur. Tapi bukan ajudan kiri mati dengan tunggu aku dikubur, mati dengan dua, bukan. Siapa sahabat kita, siapa ajudan-ajudan kita yang akan nunggu nanti kita dikubur? Amal soleh. Panjang betul jalan ke akhirat, tanpa bekal nasibmu melarat. Akhirat tuh panjang, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita di dunia ini 10, 20, tadi 83 tahun, ada mungkin 100 tahun umurnya. Tuh sepanjang-panjangnya meninggal, Pak. Sebelu-belu umur tema mati. Dengan sugih mati. Dengan miskin mati. Dengan gagah mati. Dengan lengi mati. Dengan seleh mati. Dengan lengi mati. Dengan alim mati. Alim maksiat mati. Semua kita ini akan mati. Makanya Imam Ghazali bilang apa? Kematian itu tak perlu kalian takuti. Kematian itu tak perlu kalian tangisi. Kita berani mati, tidak akan mempercepat kematian. Aku berani, aku mati, terus besok sudah mati. Tidak. Berani mati tak akan percepat kematian. Begitupun sebaliknya, takut mati tak akan memperlambat kematian. Kalau sudah iza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah ajal itu tidak bisa kita maju, tidak bisa kita mundur. Yang penting itu bekal. Yang penting itu persiapan. Dan salah satu yang bisa kita lakukan, bapak-bapak, nih Ramadan nih puasa. Selanjutnya jaga sholat, baca Quran. Tadi qori kita baca Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang dibaca itu peringatannya Allah. Jadi dia hanya menyampaikan saja tadi qori kita dengan suaranya yang luar biasa. Apa yang dia ingatkan? Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, ingat mami, ibu-ibu tiang, nenek-nenek tiang, semeton tiang, kata yang baca tadi. Bulan Ramadan, bulan teturunan Al-Quran. Namun istilah manusia, bulan Ramadan ulang tahunnya Al-Quran. Sehingga sebagaimana dengan amun tak ingat ulang tahunnya niki seneng. Sebagaimana kita berdiang yayasan, kita berdiang perusahaan, kita berdiang diniyah, seneng kita ngerayang ulang tahunnya, papa ulang tahunnya undang tedengan, papa ulang tahunnya pihak angka acara. Begitupun niki bapak-bapak, ibu-ibu, bulan Ramadan niki ulang tahun Al-Quran.
Maka banyak-banyak baca dia, kumpulkan orang, berterus ke terbaca ulang tahun Al-Quran. Tak terkecuali Nabi yang perlu lakukan malam niki. Yara niki kearifan lokal. Kearifan lokal. Bisa jadi entah di Indonesia doang tau nak arak niki bil khususnya di Lombok dengan nuzulul Quran. Di negara-negara lain niki darat nuzulul Quran. Timak nengenu bagus bacaan imam Masjidil Haram. Timak ne terawih ne 3 sampai 4 jam darat nuzulul Quran. Karena nuzulul Quran, peringatan nuzulul Quran ini kearifan lokal. Jadi amun arak dengan membawa peringatan-peringatan marak nuzulul Quran, Maulid, Isra Mi'raj niki dikait-kaitkan dengan Timur Tengah, ya. Ini bau. Ini kearifan lokal. Yang anak aja di sini, dan ini cara ulama kita, ini cara para salafus soleh dengan tuatasi soleh laik jaran salafus soleh, bapak-bapak. Ini kita tuang guru lingsir kita yang dulu 80-70 tahun yang lalu hidup. Dia lihat fenomena menawa akhir Ramadan dulu dengan lalai. Dia angnalah acara peringatan nuzul Quran. Untuk apa? Untuk mengingatkan dia. Marasi bro, Ramadan bulan turun Al-Quran. Lalu ngomong-ngomong jam pira nih? Mati jam ini. Astagfirullah, jam 10 lewat siwa olas. Ini jam 10 lewat siwa olas. Mohon maaf bapak-bapak niki keliwatan niki nggih. Teman telah, mohon bapak-bapak ibu-ibu nggih. Lanjut atau mentelah? Mentelah atau lanjut? Serius? Pacu nih. Lanjut laun. Lanjut ya. Yang lanjut tepat sampai jam 10:30 lah nggih. Ya, tepat sampai jam 10:30. Nanti kita ketemu lain waktu nggih. Hudal linnas. Jadi bulan Ramadan tuh ulang tahun Al-Quran, tempat diturunkan Al-Quran, ulang tahunnya Al-Quran, perbanyak baca Quran. Kemudian dibikinkan pelunggu acara marak niki agar narak ngingetang si marak niki. Kalau tidak ada ngingetkan nanti kelolosan, tidak balik-balik ke masjid, tidak manfaatkan 10 malam terakhir nih. Lalu dilanjutkan dengan apa? Hudal linnas. Al-Quran diturunkan Allah itu untuk jadi petunjuk. Sebelum Al-Quran turun, bapak-bapak, ibu-ibu, itu ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kitab diturunkan Allah sebelum Al-Quran itu Injil. Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa. Jarak Nabi Isa hidup dengan baginda Nabi Isa masih hidup sih sebenarnya sampai makin ge. Jadi maksudnya sebelum diangkat ke langit niki. Jadi jarak Nabi Isa diutus Allah dengan Allah utus baginda Nabi niki kurang lebih 565 tahun. Niki jaraknya. Nah, sehingga begitu Nabi Isa sudah diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai ada usaha-usaha nih ngerubah Injil, mulai dengan macam-macam aliran segala macam. Masuk tahun ke-100 wah arak si wah Malik bengkok, masuk ke tahun 200 wah arak si lupa ajaran Isa, masuk tahun 300, sehingga begitu masuk di tahun 500 niki udah orang kembali gelap. Manusia niki Malik ya peteng dedet. Dia mengenal agama masih beru karena di dunia tak kenal agama. Tak bisa lagi dia bedakan mana yang hak, mana yang batil. Tak bisa dia bedakan mana yang halal, mana yang haram. Semuanya sama, yang penting saya senang, udah kerjakan aja. Tak
bisa dia bedakan mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus dijauhi. Semuanya lalai niki, bingung. Ada yang pingin tapi bingung. Saya ingin ku ikutin ya, ini bagus ruana, tahu-tahu lengi, ini ceket jak ngerawas, lagu perbuatannya lengi, bingung. Karena apa? Terombang-ambing, tidak ada petunjuk. Kurang lebih bapak-bapak, walaupun tidak sama, kurang lebih situasi marak niki sekarang niki, kita terombang-ambing. Bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi kita ini pengguna gadget, pengguna niki HP niki, kurang-kurang kita punya bekal, kurang-kurang kita punya dasar, cepat kita terpengaruh. Cengak HP niki timak nekodi becik marak niki nggih, tetapi di sini ratusan ribu aliran ada. Dari segala penjuru dunia ada di sini, tinggal kita buka aja dengan catatan sudah punya pulsa. Mendarat pulsa lelah doang buka dait. Ya, ling tuan guru dia aliranu cek pulsanya nol. Maka rak pulsa 5.000 paket data ndara. Ya, harus cerdas si bapak-bapak. Begitu zaman sudah marak niki peteng datang, turunlah Al-Quran. Untuk apa? Ngasih petunjuk supaya kita tahu jalan. Yuk, masa kita tahu jalan, ulah nara Al-Quran datang baru kita tahu jalan. Iya, kalau jalan mau pergi ke pasar jelas. Jalan mau kita pergi ke Mataram ada. Tetapi jalan batiniah kita yang tidak tahu mau kemana. Makanya diibaratkan orang yang jauh dari Al-Quran itu, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, diibaratkan seperti orang buta. Diibaratkan seperti orang buta. Walaupun penentangnya ngelihat, tapi dia disebut dengan buta sama Allah. Karena dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur." Si aran buta, ndik buta penentang. Saya nggak ngombe, saya nggak arak dengan buta penentangna. Lagu atina ndik buta luar biasa pacu taatna. Buta ndik nyeriuk memang keindahan, dia ndak lihat cahaya matahari rembulan setiap bulan purnama, tetapi mata hatinya tidak buta. Berbeda dengan orang yang matanya melihat tetapi mata hatinya buta. Melihat memang matanya tetapi hatinya buta, maka dia hanya bisa melihat keindahan tetapi dia tidak punya perasaan. Si buta mata kepalanya memang dia tidak bisa melihat keindahan tetapi dia punya perasaan. Yang kerdik buta sehat kuat tetapi tidak bisa merasakan penderitaan saudaranya. Bisa melihat cemerlang tetapi dia tak tergerak hatinya melihat orang berbondong-bondong datang ke pengajian, orang berbondong-bondong datang ke masjid. Tidak ada. Karena apa? Penentang doang nyeriuk tapi hati buta. Maka Allah bilang, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang namanya buta bukan buta mata kepala tetapi buta mata hati yang ada di dada. Dalam ayat lain Allah peringatkan kita bapak-bapak ibu-ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins
Dan neraka jahanam itu bahan bakarnya itu jin dan manusia. Jin dan manusia yang gimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha, yang punya hati tapi tidak punya perasaan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, yang punya hati tapi tidak, yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Walahum uzunun la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak bisa dengar. Ngenu lelah keceramahin darah epekna. Tadi diingatkan, ingat nih lagi 3 hari mau habis Ramadan, manfaatkan ya, jaga sholat jamaah ya, jaga puasanya ya, baca Quran ya. Seneng denger tuan gurunya ceramah, turun-turun darah epekna. Biasa saja. Wah gak diceramahin bro, demen-demen aku yang ngatuan guru nih loh, bajang, gagah lagu tikman ke bawah amalang. Karena pakai tadi punya hati, tidak punya perasaan, punya mata tidak bisa ngelihat, punya telinga tidak bisa dengar. Ya, ulaika kal an'am. Maka Allah bilang, amun ngeno, bukan tiang yang bilang, bukan teman sini yang bilang. Maka Allah bilang apa? Ulaika kal an'am. Amun marah ngeno, pada si marah bembe. Itu kata Allah, ini kata Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu kayak binatang ternak, bembe sampai bebek, amanok, marmut, ya kelinci. Itu sudah kita. Sapi makan enggak? Makan sapi? Makan. Kita? Makan. Sapi minum? Kita? Minum. Sapi ngelihat? Kita? Ngelihat. Mohon maaf, sapi berhubungan? Sapi berhubungan? Ngerti sih ibu maksudnya? Ya. Jadi sapi, kambing ini berhubungan, manusia berhubungan juga. Sama sapi makan, kita makan, sapi minum, kita minum. Sapi bernapas, napas, kita. Nah, lalu bedanya apa? Sapi makan, kita makan, sapi minum, kita minum, sapi bernapas, kita bernapas, sapi melihat, kita melihat. Lalu bedanya apa? Bedanya ya jam berapa? Wah pas nih, pas nih jam setengah sholat, ya, bapak-bapak, ibu-ibu tiang. Jadi kesimpulannya satu, bapak ibu-ibu tiang, satu, mumpung masih ada kesempatan tinggal 3 atau 4 hari ke depan, ya, kita malam 27, 28, 29, 30. Kalau malam Jumat, ya, diumumkan hari Jumat itu Idul Fitri, maka sisa waktu kita lagi 3 hari, 3 malam, 27, 28, 29. Ya, Jelo Kemis berarti sampai terpuasa niki. Karena besok diumumkan, malam Jumat diumumkan apakah besoknya itu Idul Fitri atau tidak oleh pemerintah. Tapi ada nih tuan guru sudah memutuskan hari Jumat, ya enggak apa-apa kalau sudah memang ikut itu, ya enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau pemerintah belum memutuskan, nunggu dulu besok malam Jumat dilihat diteropong sudah kelihatan enggak hilal. Kalau kelihatan ya diumumkan besok hari Jumat 1 Syawal Lebaran. Sampunan de gurumun ibu. Ini burung-burung temnya opor. Pemerintah nih sudah ngomong mah burung temnya opor. Burung tenggorok manuk, nggih. Jadi tenang, ya. Ya, Marak Linggus Samsudin, tenang.
Nah, jadi itu kesempatan yang pertama, bapak-bapak, manfaatkan sisa 2, 3 atau 4 malam niki. Yang kedua, belajar Al-Quran. Yang bisa baca Al-Quran, ayo baca Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran, belajar. Al-Karam Tuan Guru Tiang Wahtoa semel belajar Al-Quran, masa I U babi bu bapakmu semel niki. Amun ini semel belajar Al-Quran, anaknya pondokan, anak ndak ada yang bener, cucunya pondokan. Supaya apa? Nanti kan kalau cucunya atau anaknya ngajar ndak kita malu. Nih nak kok. Nih buat yang mulai pondok nak, dibacakan Quran. Nih buat yang mulai pondok nak, dibacakan kitab, diceritakan. Wah, untuk pondokan nganta anakku. Karena mumpung niki 1 bulan ke depan tahun ajaran baru, mulai bapak-bapak, ibu-ibu persiapkan generasi kita. Supaya apa? Mudah-mudahan panjang umur niki Bapak Hilman Zakirin, tapi sepanjang-panjang umurnya juga mati. Ketika beliau sudah tidak ada, ketika sesepuh-sepuh kita tidak ada, ketika imam masjid yang biasa ngimami tidak ada, ketika muazin yang biasa azan tidak ada, ketika merbot yang biasa bersih masjid tidak ada generasi-generasi yang akan menggantikan dia. Kalau tidak kita kader, bapak-bapak, ibu-ibu, maka Masjid Kamal yakin ketika ditinggal oleh orang-orang tua yang soleh niki, maka dia akan jadi bangunan bekas masjid. Coba arak bangunan bekas masjid, sudah daragin ngisina bapak, daragin ngisina, ndak ada isinya, darak ngisina, arak badai ngisina, gue nak tahu, kumubini ini, kumubini, belu jaring tanggi. Nah, itu yang bisa Tiang sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu Tiang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebaikannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah bila-bila waktu ada kesempatan kita bertemu kembali. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma zakirna ya